Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian etika, norma, moral, dan juga nilai. Pengertian yang pertama yaitu etika. Etika ini membahas perilaku manusia yang baik dan juga tidak baik untuk dilakukan manusia sebagai manusia secara ilmiah dan juga rasional. Jadi, etika ini merupakan kajian tentang baik dan buruknya perilaku manusia yang dipikirkan secara rasional dan juga ilmiah. Etika ini membantu manusia memahami mengapa suatu tindakan dianggap benar ataupun salah. Pengertian yang kedua yaitu norma. Norma merupakan aturan, pedoman, atau ketentuan tidak tertulis maupun tertulis yang disepakati dan juga mengikat anggota masyarakat untuk mengatur tingkah laku agar tertib, serasi, dan juga harmonis. Jadi, norma ini adalah aturan atau pedoman hidup yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, norma ini berfungsi untuk mengatur perilaku agar tercipta ketertiban, keharmonisan, dan juga keseimbangan sosial. Pengertian yang ketiga adalah moral. Moral adalah ilmu tentang perilaku manusia yang benar dan tidak benar selain berdasar akal budi, juga berdasarkan nilai-nilai agama atau adat istiadat ataupun ideologi tertentu. Jadi, moral ini berkaitan dengan ajaran tentang baik dan buruk yang tidak hanya berdasarkan akal, tetapi juga dipengaruhi oleh agama, adat, dan budaya. Moral menjadi pedoman praktis dalam bertindak sehari-hari. Pengertian yang terakhir yaitu nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, penting, dan berharga oleh seseorang ataupun masyarakat. Jadi, nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap penting, baik, dan juga berharga oleh individu maupun masyarakat. Nilai ini menjadi dasar munculnya norma dan moral dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu peran etika, norma, moral, dan nilai dalam mengatur perilaku individu di masyarakat. Yang pertama yaitu ada etika. Terdapat peran etika. Yang pertama itu ada menjadi alat berpikir kritis dalam menilai tindakan. Jadi etika ini membantu seseorang untuk mempertimbangkan apakah suatu tindakan tersebut baik atau buruk. Yang kedua yaitu membantu individu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Etika menjadi pedoman agar keputusan yang diambil itu tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga yaitu memberikan pedoman tentang tindakan yang benar secara rasional. Etika ini juga mengajarkan bagaimana tindakan yang benar berdasarkan akal dan pertimbangan logis. Dan yang terakhir yaitu mengatur perilaku dalam kehidupan sosial dan profesional. Etika ini membantu seseorang bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab di masyarakat maupun tempat kerja. Yang selanjutnya itu ada norma. Peran norma yaitu pertama mengatur perilaku melalui aturan yang berlaku di masyarakat. Norma ini menjadi pedoman agar masyarakat berperilaku sesuai aturan. Dan yang kedua yaitu menentukan batas antara yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi norma ini dapat menjelaskan tindakan yang mana benar dan juga yang salah. Dan yang ketiga yaitu menjaga ketertiban, keberaturan, dan keharmonisan sosial. Norma membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang nantinya dapat damai dan juga tertib. Yang terakhir yaitu memberikan sanksi bagi pelanggaran. Jadi, orang yang melanggar norma ini biasanya mendapatkan teguran atau bahkan hukuman. Yang selanjutnya itu ada moral. Peran moral ini yang pertama ada mengontrol perilaku dari dalam diri. Jadi, moral ini membuat seseorang sadar untuk berbuat baik. Yang kedua yaitu membantu membedakan perbuatan baik dan buruk. Jadi, moral ini bisa menjadi pedoman dalam menilai suatu tindakan. Dan yang ketiga yaitu membentuk karakter dan kepribadian individu. Moral ini membantu bagaimana seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu mendorong seseorang untuk berbuat baik tanpa paksaan. Jadi moral ini membuat orang berbuat baik dengan kesadaran dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada nilai. Jadi yang pertama itu terdapat
menjadi dasar keyakinan tentang apa yang dianggap baik, benar, dan penting. Nilai ini menentukan bagaimana pandangan seseorang terhadap sesuatu. Dan yang kedua yaitu menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap. Jadi nilai ini membantu seseorang bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga yaitu adalah membentuk pola pikir dan pandangan hidup individu. Jadi nilai ini mempengaruhi bagaimana cara seseorang melihat kehidupan. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar munculnya norma dan juga moral. Nilai ini menjadi sumber terbentuknya bagaimana aturan dan juga perilaku baik seseorang. Baik, pada slide ini kita membahas tentang bentuk pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi dalam beberapa aspek, yaitu etika, norma, moral, dan nilai. Pertama, kita akan membahas mengenai etika. Etika dapat dikatakan sebagai pedoman perilaku baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau seseorang bersikap tidak sopan atau tidak menghargai orang lain, itu termasuk dalam pelanggaran etika. Kemudian selanjutnya yaitu norma. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, melanggar aturan seperti mencoret fasilitas umum atau tidak mematuhi aturan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu moral. Moral berkaitan dengan hati nurani tentang apa yang dianggap baik dan buruk secara pribadi. Misalnya, berbohong atau menyakiti teman. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai adalah prinsip hidup yang kita pegang. Kalau seseorang tidak menerapkan nilai kebaikan, seperti tidak peduli lingkungan, itu juga termasuk pelanggaran. Jadi, pelanggaran bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di aturan tertulis saja. Nah, selanjutnya ada bentuk pelanggaran juga bisa dilihat berdasarkan konteksnya. Pertama, di keluarga. Contohnya seperti membantah orang tua atau bersikap tidak sopan. Kedua, di sekolah, misalnya mencontek saat ujian atau tidak disiplin dalam mengikuti aturan sekolah. Kemudian ketiga, yakni di masyarakat, contohnya tidak antri atau membuang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, yakni di dunia digital, ini sering terjadi sekarang, yakni seperti cyberbullying atau memberikan komentar kasar di media sosial. Di sini kita bisa melihat bahwa pelanggaran bisa terjadi di mana saja, baik di dunia nyata maupun digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga sikap dan perilaku kita. Baik, saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor pelanggaran dari etika, norma, moral, dan nilai. Pada bagian etika yang pertama, kurangnya pemahaman kode etik profesi. Hal ini menunjukkan bahwa individu belum memahami secara utuh standar perilaku yang berlaku sehingga tindakan yang sebenarnya melanggar justru dianggap wajar atau tidak disadari sebagai sebuah kesalahan. Yang kedua, tekanan lingkungan kerja atau kelompok. Seseorang yang terdorong untuk mengikuti perilaku lingkungan sekitarnya meskipun bertentangan dengan etika demi menjaga penerimaan sosial. Adu gengsi. Yang ketiga, moral disagreement. Kondisi ini menggambarkan ketika individu membenarkan tindakan yang salah dengan berbagai macam alasan, sehingga rasa bersalah menjadi berkurang bahkan bisa hilang. Selanjutnya, pada bagian norma, yang pertama, lingkungan sosial yang menyimpang. Artinya individu berada dalam lingkungan yang sudah terbiasa melanggar aturan sehingga perilaku tersebut dianggap hal yang biasa dan cenderung ditiru. Yang kedua, lemahnya kontrol sosial masyarakat.
Hal ini terlihat dari kurangnya pengawasan maupun teguran terhadap pelanggaran, sehingga perilaku menyimpang tidak mendapatkan respon yang tegas. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan terhadap aturan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran individu untuk menaati norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada bagian moral yang pertama, rendahnya kontrol diri. Dalam hal ini, individu itu tidak mampu mengendalikan dorongan atau keinginan pribadinya, sehingga tetap melakukan tindakan yang salah, meskipun mengetahui apa akibatnya. Yang kedua, kurangnya pembentukan karakter. Hal ini berkaitan dengan tidak optimalnya penanaman nilai-nilai kebaikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan. Yang ketiga, pengaruh negatif dari media sosial. Kondisi ini terjadi ketika individu terpapar konten yang tidak sesuai dengan nilai moral, kemudian menirunya tanpa pertimbangan yang matang. Yang terakhir, bagian nilai. Yang pertama, ada krisis nilai dalam diri individu. Hal ini mencerminkan tidak adanya pegangan yang kuat dalam menentukan benar ataupun salah, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Yang kedua, kurangnya internalisasi nilai sejak dini. Dalam hal ini, nilai-nilai hanya dipahami secara teori saja, tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengaruh globalisasi dan budaya luar. Kondisi ini menunjukkan masuknya budaya baru yang tidak selalu sejalan, sehingga dapat menggeser nilai-nilai yang sudah ada di dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya menanggulangi pelanggaran melalui etika, norma, moral, dan nilai. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari masih banyak pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang etika. Yang pertama itu adalah etika itu berkaitan dengan cara kita berperilaku sopan, santun, dan kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai yang ada di slide PPT tersebut, yaitu kita harus membiasakan perilaku sopan santun, memberi contoh atau keteladanan yang baik, dan mengingatkan jika ada perilaku yang tidak sesuai. Nah, contohnya itu seperti berbicara sopan kepada guru dan teman serta tidak berkata kasar. Pertama adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, di PPT ini menjelaskan bahwa kita harus mematuhi aturan yang berlaku, menegakkan sanksi secara tegas dan adil. Yang ketiga itu serta meningkatkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya datang tepat waktu ke sekolah dan memakai seragam sesuai aturan. Tiga itu moral, yang dimana berkaitan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan. Nah, di sini ada upaya yang dilakukan, yaitu menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, membiasakan melakukan perbuatan baik, memberikan pendidikan moral sejak dini. Nah, contohnya itu seperti tidak menyontek saat ujian dan selalu berkata jujur. Yang terakhir itu ada nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan seperti nilai agama dan sosial. Nah, pada slide PPT tersebut yaitu menanamkan nilai agama dan sosial, mengamalkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran pentingnya nilai dalam masyarakat. Nah, contohnya ini seperti saling tolong-menolong dan menghormati orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulangi pelanggaran, kita perlu menerapkan etika melalui norma, memiliki moral yang baik, serta mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.